Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Farid, LPM 2375819, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2A. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang RESTful API. Di sini saya sudah buatkan laporannya dan saya akan jelaskan apa pengertian dari RESTful API. Jadi, RESTful API ini adalah jenis API atau Application Programming Interface yang digunakan untuk mengakses dan mengambil hasil atau data dari suatu sistem atau layanan secara programatik. Nah, jadi API ini memungkinkan pengembangan untuk mengintegrasikan fungsi yang mengembalikan hasil tertentu ke dalam aplikasi mereka tanpa harus menyimpan semua data secara lokal. Nah, selanjutnya fungsionalitas RESTful API ada endpoint dan parameter. Endpoint parameter ini ada RESTful API biasanya memiliki endpoint atau URL yang spesifik yang dapat diakses oleh pengembang melalui permintaan HTTP. Selanjutnya ada format data. API menyediakan data dalam format tertentu seperti JSON, XML, atau format lain yang disepakati. Selanjutnya ada integrasi. Pengembang mengintegrasikan RESTful API ke dalam aplikasi mereka untuk mengambil informasi real time seperti skor olahraga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program RESTful API. Yang pertama itu ada Flash. Flash ini adalah modul utama untuk membuat aplikasi web dengan Flash. Selanjutnya ada request. Nah, request ini modul yang digunakan untuk mengakses data dari permintaan HTTP dan JSONify fungsi yang digunakan untuk mengubah data Python menjadi format JSON. Selanjutnya ada dan ini app root. Ini menentukan bahwa URL atau kalkulator dapat diakses dengan metode HTTP GET. Yang di bawahnya ada dep kalkulator, itu fungsi yang akan dijalankan ketika endpoint atau kalkulator diakses. Nah, selanjutnya operation. Operation ini mengambil nilai parameter operator dan parameter operation dari URL dan numbers mengambil semua nilai parameter numbers dari URL. Nah, terus langsung result yaitu menghitung hasil berdasarkan operasi. Jika operation adalah add, menghitung jumlah dari semua angka, dan jika operation adalah subtract, mengurangkan jumlah semua angka setelah angka pertama dari angka pertama. Dan yang terakhir adalah return JSONify, yaitu mengembalikan respon dalam format JSON yang berisi operation, operasi yang diminta, add atau subtract, misalnya ada numbers, daftar angka yang digunakan dalam perhitungan, dan result hasil dari perhitungan. Oke, dan saya akan coba menjalankan programnya. Jadi, pertama kita klik CD dokumen, terus CD RESTful API. Selanjutnya Python exercise.py.
dan HTTP-nya kita search. Kita tambahkan kalkulator. Sama dengan 3. Dan ini hasilnya. Nah, ini adalah hasil pertambahan 1 tambah 2 tambah 3. Dan hasilnya adalah Resul 6. Sekian penjelasan tentang Resul API dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabil Alfarid, NPM 2375819, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2A. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu network security. Jadi network security atau keamanan jaringan ini adalah praktik melindungi jaringan komputer dari ancaman penyusupan dan kerusakan yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sumber daya. Jadi ada beberapa aspek utama keamanan jaringan ini atau network security, yaitu yang pertama, tujuan keamanan jaringan, kerahasiaan atau confidentiality, yaitu fungsinya untuk melindungi data agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, ada ancaman umum atau malware, program yang nantinya program jahat seperti virus, worm, dan ransomware yang merusak atau mencuri data. Dan yang ketiga, ada teknik dan alat keamanan atau firewall, mengontrol dan memantau lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan. Dan ada juga praktik terbaik, penerapan kontrol akses, menentukan siapa yang dapat mengakses informasi dan sistem tertentu. Dan yang terakhir ada manajemen insiden dan pemulihan. Untuk tanggapan insiden, proses untuk mengidentifikasi, menangani, dan memulihkan dari insiden keamanan. Nah, jadi selanjutnya kita akan menjelaskan programnya, programnya atau codingannya. Jadi yang pertama itu ada from Flash. Jadi Flash ini adalah framework web untuk membuat aplikasi web. Ya, yang kedua ada SQLi semi atau jadi ORM untuk berinteraksi dengan database. Juga ada Flash Migrate itu eksentasi untuk menangani migrasi database dengan Alembic. Dan ada jadi ada app config mengatur konfigurasi aplikasi termasuk URI database dan kunci rahasia. Dan di bawahnya ada DB. DB ini adalah instansi SQLi Semi untuk interaksi database, dan Migrate ini adalah instansi Flash Migrate untuk migrasi database. Selanjutnya di bawahnya ada user. User ini adalah model untuk menyimpan data pengguna termasuk username, full name, password, role, dan status. Nah, di sini ada dekorator. Nah, jadi
login required atau ya, login required ini adalah dekorator untuk memastikan pengguna sudah login, dan di bawahnya ada admin required adalah dekorator untuk memastikan pengguna memiliki peran admin. Dan CCRF protection adalah untuk memeriksa token CCRF pada setiap permintaan pos, dan generate CRF token untuk menghasilkan token CRF dan menyimpannya di session. Nah, selanjutnya ada get CRF token. Get CRF token ini adalah endpoint untuk mendapatkan token CSRF. Nah, ini adalah app Jinja ini untuk menyediakan token CSRF ke template Jinja. Maksudnya ada sebenarnya register. Register ini untuk endpoint untuk mendaftar sebagai pengguna baru, dan selanjutnya dia login. Nah, login. Login ini endpoint untuk login dan menyimpan user ID di session. Nah, ini user. User ini fungsinya untuk endpoint untuk mendapatkan informasi pengguna yang sedang login. Dan nah, oke. Sekian penjelasan dari programnya, dan sekarang kita akan mencoba pengetesan. Jadi sini ketikkan Python operator .py, ya, dan kita copy, masuk ke Postman. Di sini method get. Di sini kita pilih method get, terus di endpointnya kita masukkan CSRF token, dan kita klik send. Dan di bawahnya akan menampilkan CSRF token. Nah, kita masukkan di XRF token ini. Sebenarnya metodenya kita ganti ke post. Endpointnya kita ketikkan register. Nah, di sini kita disuruhkan memasukkan username, full name, dan password. Nah, ini udah saya ketikkan. Langsung di send. Bawahnya akan menampilkan message-nya user created successfully. Ini metodenya kita ganti lagi ke get. Kita masukkan lagi CSRF token. Kita copy lagi CSRF tokennya. Kita masukkan lagi di sini. Dan setelah itu kita login. Metodenya kita ganti dulu ke post. Kita hapus full name-nya. Dan dia akan menampilkan login successful. Ini metodenya kita ganti lagi ke get. Dan di endpoint-nya kita masukkan user. Klik send. Karena menampilkan seluruh, ada full name, role, dan status, dan username-nya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.